SMI ini kapan mulai didirikan? Nah itu masih baru tuh Pak De. Kita Nah, baru kenapa nggak dari dulu? Kalau dari dulu kan cepet nih infrastruktur. Halo sahabat Infra, jumpa lagi di edisi podcast Ngobrol Pembangunan Indonesia. Dalam edisi kali ini, bintang tamu kita sangat spesial. Kalau saya sebut Indrojoyo Kusumonegoro, itu kira-kira sahabat Infra tahu nggak ya? Tapi kalau saya sebut Om Indro Warkop, pasti semua langsung tahu. Nah, beliau ini sosok living legend yang masih eksis hingga sekarang. Selamat datang Om Indro. Terima kasih Mbak Ira Kusno. Saya juga ada indro-indronya loh namanya. Iya. Pak, sebentar saya perkenalkan diri dulu bapaknya ya. Saya belum. Baik, saya Pak Om Indro juga tidak sendiri. Kali ini juga didampingi oleh Bapak Gozi Indra Kalah tenar jadi begini deh ya. Selamat datang Pak Gozi. Selamat datang, terima kasih. Oke, ini senang sekali hari ini ada Om Indro, ada Pak Gozi. Ini kira-kira kita panggil Om, iya makanya panggil Bapak. saya rada terganggu karena kok saya panggil yang situ Om sini Pak kayaknya lebih tua gitu. Gitu ya. Jadi panggil apa? Mas atau D mungkin. Oh begini aja, Pak dan Pak D. Oh, nah gitu, karena kan lebih gede Pak. Iya. Baik, nah ini saya mau tanya Pak D Indro kira-kira lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya lagi sibuk persiapan syuting lagi. Oke. Sebuah film komedi situasi ya, tapi lebih mainan budaya gitu. Lebih ke budaya, Iya, lebih tapi main tetap budaya. di dunia film ya? Tetap tadinya? di dunia film. Tetap dunia film. Nah, iya. Kalau kita ngomongin Pak D Indro, kita pasti akan teringat dengan Warkop. Nah, kalau Warkop itu sama dengan Pak D Indro, Pak D Indro sama dengan Warkop. Iya. Bisa nggak sih cerita sedikit Pak D tentang sejarahnya Warkop, terus filosofinya? Iya. Warkop itu berdiri tahun 73 dari 3 orang bernama Rudi Badil, Kasino, dan Nanu. Mereka ini sebetulnya kemudian menjadi kelihatan spesial ketika seorang programmer radio Prambors saat itu, Temi Lesanpura namanya, melihat mereka di perkampungan mahasiswa. Waktu itu perkampungan mahasiswa itu sebetulnya semacam konsolidasinya mahasiswa se-Indonesia untuk demonstrasi besar-besaran yang akhirnya berkembang menjadi Malari tahun 74 itu. Okay. Jadi saya nggak pernah lihat di YouTube ini cerita-ceritanya. Ada dua isu waktu itu, yaitu Taman Mini Indonesia Indah yang dibuat oleh ini yang diyakini waktu itu akan mematikan daerah. Terus satu lagi adalah lebih kepada anti Jepang karena waktu itu. Masih saya ada Jepangnya seperempat. Ya, yang akhirnya kemudian menjadi Malari itu ya. Malari. Mereka aktivis-aktivis yang kemudian dianggap lucu, dianggap mewakili mahasiswa banget, diminta siaran di radio. Sebenarnya jadi aktivis dengan garis lucu ya, bukan yang yang keras dengan mereka ini yang berbeda. lebih bukan aktivisnya yang yang motornya, tapi mereka lucu. lebih kepada part of mahasiswa yang giat untuk menyuarakan suara rakyat. Tapi gitu ya. dengan cara yang berbeda. Iya, itu lebih pintar menurut saya Dian. Iya, iya kan? pintar Pak, setuju. Nah kemudian diminta siaran. Pertama memang siaran mengenai pencipta alam karena mereka semua mapala, mahasiswa pencipta alam. Saya waktu itu masih SMP. Nah, mereka semua mahasiswa. Mahasiswa. Pak D Indra SMP. Iya. Nah, itu jauh sekali Pak De. Iya. Sekitar mungkin 1 bulan nggak laku tuh. Iya. Akhirnya berubah. Udah deh, lu aktivis, lu ngomong soal ini aja. Akhirnya bikinlah obrolan di warung kopi. Obrolan di warung kopi. Kenapa harus di warung kopi? Nah, kenapa tuh? Karena pada saat itu mereka, karena saya nggak ada di situ waktu itu, mereka berpikir hanya di warung kopi itu ada demokrasi. Zaman Orde Baru kan. Anda tahu boleh prinsipnya. ngomong demokrasi itu maksudnya boleh ngomong bebas. Bisa ngomong bebas, orang yang mendengar juga menerima. Kalau nggak kepengen dengerin dia mereka cuek aja. Jadi akhirnya dibilang obrolan di warung kopi karena kita akan membawakan obrolan menyangkut atmosfer saat itu, tetapi gaya warung kopi. Gaya warung Bahkan kopi. kita main waktu itu
satu orang bisa 5 peran, 6 peran kayak gitu. Oh, Jadi jadi ada iya, peran-perannya iya ya? ganti-ganti kayak Oke. Pak Logat segala macam. Waktu itu Pak Deno sudah bermain? Belum. Belum. Itu tahun 73 73. walaupun saya di Prambors. Oke. Nah, saya itu sering bantu mereka kalau mereka sendiri berdua gitu kan mereka nggak profesional juga, Iya, matiran. anak Iya, bawang lah Kalau ya. sendiri dipanggil lah saya karena Iya. saya dikenal ngocol lah gitu. Oke. Ngocol. Lu temenin. Sini gitu. Itu anak kami- milenial tahu nggak ngocol tuh? Hah? Ngocol. Hah? Ngocol. Tahu. Nah, Ucul kalau tahun sekarang itu Pak. tahun Ucul ya? 73 ya. Tahun 75 tuh masuk Mas Dono. Oke. Nah, ini dari daerah. Wih, ini juga nih ngocol juga nih Oh anak. gitu. Direkrutlah di warung kopi. Nah, tahun 76 saya direkrut untuk permanen di warung kopi. Oke. Kayak gitu. Saya 76 waktu itu itu berarti adalah Saya sudah kelas 3 SMA. kelas 3 SMA. Iya, kelas 3 SMA. Itu sebenarnya titik awal karir Iya, dunia dari hiburan situ, dari situ. situ. Jadi tahun 73 kami ada dan tahun 76 itu juga kita udah masuk ke panggung dengan membawakan isu-isu Iya. kritik sosial Iya, juga. Kritik sosial. Ya makanya kita dulu diperhatiin banget. Terus 77 78 kita mulai kaset. Mulai Iya, kaset iya, iya. bahwa ya. Walaupun jinak tapi ada beberapa orang yang tahu maksud kami apa yang kami maksudkan di kaset itu. Iya. Terus baru sekitar 78 79 kita masuk ke film. Iya. Film. Nah, Pak De tadi kan cerita caranya Warkop ini sebenarnya adalah mengkritisi tapi dengan humor, Iya. dengan komedi. Iya. Nah, itu guyonan-guyonan seperti itu memang sengaja dibuat pada saat itu. Sebenarnya kami ingin mengkritik nih pemerintah dengan sengaja dibuat guyonan seperti itu atau gimana sih? Iya, jadi gini, pada saat itu saya harus ngomong kami ya, karena saya udah ada di situ. Iya. Kalau ceritanya, kami berpikiran bahwa kami tetap mahasiswa sama dengan teman-teman yang lain. Maaf, kayak Sahril dulu sempat Menteri Keuangan, Gus Dur ya. Perekonomian ya, saya lupa. Kita tetap sama dengan mereka, cuma bedanya kita berjuang lewat hal yang lebih luas lagi. Bukan demo jalanan atau bukan bahkan perjuangan mereka di kancah politik misalnya. Gitu. Kita enggak, kita di dunia hiburan dan kita lebih populis sebetulnya. Iya, Dan itu kita penting manfaatkan tuh. itu. Itu populis Benar, penting benar. tuh. Kita manfaatkan itu. Oleh karena itu kalau zaman segitu kontributor kami gila. Hariman Siregar misalnya. Waduh. Terus Cahril, Ciil. Saya habis Terus- minum ini belum bisa segar badan saya. Bram Zakir Itu itu kontributor kita. Memfeeding informasi. Iya, Oh, informasi ini ada ini nih, isu-isu lu bawain ini nih. gimana, lu gini. Jadi kan sebenarnya itu kalau Warkop ini adalah bentuk dukungan atau sebenarnya adalah ingin memberikan dukungan kepada pemerintah ya, cara Iya. masyarakat. Nah, kalau Pak Ya Gozi kalau sebetulnya harus disikapi kayak itu Seperti kalau itu ya? orangnya nggak baper kalau sekarang Iya, bilangnya. iya, iya. Karena sebetulnya kami kan melakukan kritik sosial. Di mana kritik sosial itu kan sebetulnya sebuah kewajiban rakyat juga Betul. untuk itu poin yang betul justru tuh, itu Pak De. apresiasi terhadap pemerintah gitu Betul. bahwa kami Betul. memperhatikan kok. Mm-mm. Nih loh, kayaknya kurang begini loh, kayak Iya, gitu misalnya iya, kan. betul. Itu kan sebetulnya salah satu bentuk apresiasi kita terhadap kinerja pemerintah Betul. sebetulnya. Nah, kalau menurut Pak Gozi, berarti kan sebenarnya masyarakat itu harus punya peranan Pak ya dalam mendukung pemerintah dengan berbagai macam cara lah. Nah, itu gimana Pak? Kalau mungkin saya coba memahami ya diskusi kita ngobrol ya. Kalau kayak gitu sebenarnya saya bisa cukup apresiasi nih dari Om Indro sama teman-teman Warkop zaman itu. Jadi selain memang entertaining, kalau saya lebih ngertinya kan entertainernya kan. Tapi ternyata di balik itu saya bisa lihat bahwa fungsi anak-anak mahasiswa, karena kan kita lihat tuh mahasiswa itu kan adalah orang yang harusnya tereducated ya, harusnya teredukasinya tinggi gitu kan. Dan dia harusnya adalah suatu yang punya idealismenya tinggi gitu kan. Nah pada saat itu kita lihat situasinya juga susah untuk orang ngomong ya. Jadi misalnya netizen julid pada saat itu nggak ada, benar-benar ini. Tapi untuk mahasiswa terus mempertahankan idealisme, terus berani untuk melawan di situasi yang sangat sensitif, menurut saya wah luar biasa. Itu bisa kita acungkan jempol dan tepuk tangan, mungkin tepuk tangan deh, wah itu luar biasa tuh. Sebenarnya memang dari dulu tuh sudah ada. Dan peranan itu saya lihat sekarang mungkin ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi itu mungkin cukup penting tuh bagaimana kolaborasi ya. Nah, berarti kan kalau kita boleh ini memang sebenarnya Warkop ini adalah tools untuk menunjukkan kecintaan sebenarnya kepada Ya, bisa Indonesia dikatakan, gitu sebenarnya, tapi dengan cara yang salah berbeda. satu bagiannya Betul. adalah
buat kami tools ya untuk menunjukkan Iya. kecintaan sebenarnya terhadap Indonesia, tapi kami melakukan dengan jalan komedi nih, Iya. memberikan sindiran-sindiran satir dengan Mhm. komedi seperti Karena itu. gini, nggak tahu kenapa sejak kapan itu kemudian menjadi beda antara kritik sama mengkritisi gitu. Kritik dan Kritik mengkritisi. sama Iya. kritisi. Oke. Bedanya Siap. apa sih, Pak? Ya kalau buat kami, bahkan kami bisa mengkritisi dengan positif gitu. Bukan hanya negatif gitu. Ya kan? Tapi kalau kritik kan kemudian diartikan walaupun Negatif. sebetulnya sama aja, Mm-mm. kemudian diartikan negatif saat itu. Iya. Sampai dengan sekarang menjadi Betul. gitu Kalau kan. sekarang kan kayaknya kritik Padahal lebih kan kayak berani. Iya. Kritik itu dari kritis. Iya. Kritis itu lebih kepada, kalau ini ngomong akademis, Iya. adalah ketika kita bisa mengungkapkan apapun dalam visi dan misi Iya. seorang yang kritis, yang punya Iya. kemampuan berpikir Iya. tidak seperti rakyat kebanyakan katakanlah Iya. pada Iya. saat itu. Betul. Kayak gitu. Nah, Betul. itu yang kemudian seperti diartikan kemudian negatif akhirnya. Negatif. Iya. Seharusnya kan kita tetap harus mengatakan bahwa sebuah kritik, apalagi kritik sosial, itu selalu positif. Iya. Harusnya ya. Harusnya kan kayak gitu. Tadi yang Om Betul. Indro juga bilang adalah memang seharusnya peranan sebagai masyarakat yang peduli Iya. harus melakukan kritik. Iya. Ya. Jadi walaupun kita misalnya milih pemimpin, kita pilih nih pemimpinnya, bukan berarti kita justru jangan kritik gitu kan? Karena kita pilih pemimpin, dia melakukan salah ya harus kita ingetin gitu kan? Saya justru Harus kebalik. begitu Saya jadinya. justru kebalik. Ketika saya milih pemimpin, saya yakin betul. Tapi ketika ada sesuatu, saya akan kritik. Nah, Paling kuat mengkritiknya ya. Tapi justru kalau saya nggak pilih, saya cuek. Iya, Gua iya, nggak iya. pilih ya begitu Jadi nggak lah. peduli. Kayak gitu. Jadi nggak peduli kelihatan. Benar. Walaupun Iya. sebetulnya salah sih. Benar, Sebetulnya benar, salah. benar. Harusnya dalam keadaan apapun saya harus punya peran Iya. sebagai masyarakat umum. Saya Iya, harus iya. bisa mengkritisikan tadi Iya, saya iya, bilang. iya. Betul. Bisa baik, bisa buruk kayak gitu. Betul. Nah, sekarang kan sebagaimana kita ketahui kan kalau pemerintah sekarang ini memang sedang gencar membangun apalagi infrastruktur. Ini sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, apalagi dalam sebuah negara infrastruktur itu sangat diperlukan. Nah, menurut Om Indro, pembangunan infrastruktur itu seberapa pentingnya sih? Amat sangat penting. Saya kebetulan lulusan ekonomi ya. Oke, Jadi wow. Anda tahu bahwa ekonomis pasti berpikir infrastruktur terpenting gitu. Betul. Dalam sebuah proses produksi, infrastruktur itu kemudian menjadi harus lebih dulu dipikirkan Benar. sebelum kita masuk ke komponen produksi yang lain kayak gitu Benar. kan. Kayak gitu. Jadi buat saya ketika kemudian pemerintah sekarang benar-benar memperhatikan infrastruktur, saya benar, kenapa nggak dari dulu ya? Kemana Saya aja berpikir gitu ya, jujur Pak, aja, gitu ya. iya ya. Kalau saya mikir agak saya tarik sedikit Iya, pada cara berpikir akademisi gitu. Kebetulan saya Mm-mm. lulusan ekonomi, kenapa nggak dari dulu sih? Mm-mm. Gitu. Mungkin kalau dari dulu infrastruktur ini diperhatikan, kita nggak ada istilah harus ada pemerataan pembangunan. Karena dengan sendirinya pasti ada pemerataan pembangunan. Buat saya, Iya. pikiran. Sebagai contoh kayak gini aja. Mm-mm. Ketika kemudian di Papua sana, karena saya tahu benar semua apa yang saya omong, apa yang saya lihat ya. Iya. Jadi saya nggak kepengen bukan hanya nggak pakai data, tapi Iya. saya lihat sendiri. Gitu. Iya. Seeing Di is believing Papua ya. sana, Mm-mm. ketika kita bensin di sini 1.500, Mhm. di Papua sana 25.000, Mbak. Iya. Semen. Semen itu bisa 10-20 kali lipat Lebih mahal lebih mahal. dibanding di Bahkan bisa 50 kali lipat sempat di beberapa ini. Makanya mereka tetap pakai Honai. Honai. Honai ini apa ya? Pak? Honai itu rumah-rumah Rumah-rumah yang Papua gitu. Papua Honai itu. itu rumah-rumah Papua ya. asetanya Gimana nggak tahu. Hani. Saya juga baru tahu. Oh iya baru tahu kan. Jadi Iya. jadi itu sebetulnya. Iya. Jadi bagaimana saudara-saudara kita nggak kemudian merasa dianaktirikan di sana. Iya. Iya. Hanya karena nggak ada infrastruktur. Iya. Ketika itu dibuka dengan tol laut atau segala bensin langsung itu semen langsung sama harganya sama kita. Benar. Itu bukti. Dan kapan itu terjadi? Ya baru di pemerintahan ini sekarang. Saya nggak usah ngomong lah siapa. Iya. Tapi baru di pemerintahan sekarang. Betul. Sebetulnya kalau menurut saya semua orang berpikir ke sana zaman dulu. Iya. Cuma Ya, Udah ada Kayak gini niat deh, ya. kayak Udah ada gini niat deh. pasti ya. Tol. Tol. Kalau di Jawa kan saya dengar udah dari dulu tuh kepengen bikin Jalan tol. Trans Trans Jawa. Jawa gitu kan. Trans Saya dengar Jawa. dari dulu. Kayak, tapi kenapa baru terjadi sekarang?
Iya. Saya nggak pernah mikir MRT. gitu. Iya. MRT, ya. Kita udah terlambat 20 begitu tahun sekarang ya, Pak, kita ya. merasakan kan nikmatnya dengan MRT. Betul. Kan? Padahal baru satu section nih. Iya. Ini kenapa baru sekarang sih? Betul. Saya dengarnya udah dari zaman dulu. Gubernur siapa ya? Rame-ramenya itu Sutioso udah diomongin, udah mau dieksekusi itu. Tapi kenapa baru dieksekusi kemarin-kemarin ini? Nah, kan Kan Pak Denny sebagai living legend yang kayaknya hidup di semua era presiden ya. Hampir Semua era presiden. Soekarno, Soeharto, Iya, semua. Soekarno Bisa saya jadi ngomongnya hampir. Nah, ini kan fokus pembangunannya pasti masing-masing di era-era itu berbeda-beda. Iya. Itu boleh cerita sedikit nggak Pak De? Mungkin Saya teringat. fokusnya Saya- apa sih Iya, fokusnya? Saya sebetulnya fokusnya. nggak kepengen terlalu tajam kayak gini. Iya. Kemudian nanti ada kayak rasa subjektivitas. Tapi gini, Mm-mm. kalau saya boleh simpulin aja, Mm-mm. sebetulnya era pembangunan itu adalah era yang benar-benar kuat. Iya, Soekarno, Soekarno. Soeharto, Mm-mm. Gus Dur, Gus Dur. dan sekarang. Sekarang. Kalau buat saya itu. Iya. Soekarno itu sebetulnya menanamkan nasionalisme. Kalau boleh lebih sempit lagi, Mm-mm. ideologi. Mm-mm. Iya. Itu. Iya. Dia belum sempat bahkan berpikir mengenai infrastruktur. Infrastruktur. Iya. Karena dia kepengen bikin ini Indonesia dulu. Iya. Oke. Bikin Nyatuin ini dulu ya, Indonesia. Indonesianya satuin dulu Jadi gitu. Indonesia dulu. Ditanamkan dulu Iya. nih Aman. nasionalisme. Dalam setiap itu nggak ada yang enggak, semuanya di radio, semuanya Mm-mm. TV belum terlalu banyak, semuanya akan ada di depan radio ketika Bung Karno pidato. Iya. Dan semua kayak kesirap. Iya. Dia orator terbaik. Terbaik sampai dengan saat ini. Betul. Satu. Itu sepakat. Kemudian era Soeharto. Mm-mm. Mohon maaf, Soeharto pendidikannya SMP. Oh. Ya. Mm-mm. Iya. Jadi dia tidak pernah berpikir mengenai infrastruktur. Iya. Dia tidak pernah berpikir mengenai pendidikan, padahal sedemikian banyak pendidikan perlunya. Iya. Jelek-jelek zaman Soekarno, Iya. Malaysia kita ngirim guru, nggak punya guru. Iya. Orang Jepang, saya punya bukti. Mm-mm. Ada teman-teman saya yang bahkan udah jadi duta besar di sini Jepang misalnya, dia sekolah di UI. Oh. Banyak sekali. Kalau kita ngelihat UI apa segala, banyak sekali orang luar. Iya. Tapi ketika zaman Soeharto, tidak. Dibalik. Orang keluar negeri, belajar keluar negeri, kesehatan keluar negeri. Betul. Kita nggak punya rasa nasionalisme. Bahkan kita tidak percaya pada keluarga sendiri. Tidak ada pendidikan moral di situ. Tidak. Yang ada pembangunan secara fisik. Oh. Fisik, saya katakan fisik. Karakter, maksudnya karakter Tidak ya. ada nasional. Tol karakter Jagorawi itu kapan itu Di ya? Soeharto. Soeharto, Pak Iya. Soeharto ya. Datanglah Gus Dur. Gus Dur ini sebetulnya punya pikiran yang brilian benar menurut saya. Dia ini tokoh dunia, bukan tokoh negara kita aja. Dunia, lintas agama, lintas apapun lah di dunia. Bahkan saya baca juga dari seorang menteri pada saat itu yang ngalamin 3 presiden, dia paling respect sama Gus Dur karena ternyata Gus Dur orang yang disegani di dunia. Dia selalu keluar negeri sama 3 presiden ini, tapi presiden ini yang benar-benar kelihatan banget semua orang, bukan hanya lamis kalau orang Jawa, bukan hanya secara physically menghormati, tetapi batin enggak. Tapi mereka merasakan betul bahwa secara batin mereka hormat betul sama Gus Dur. Bahkan dikatakan Gus Dur pernah selalu tidur ketika sambutan orang itu. Tapi begitu dia sambutan, dia jawab semua sambutan orang itu. Jadi tidur sebenarnya dia lagi mencerna mungkin ya Pak De. Ya mungkin, saya nggak tahu. Kalau saya tidur beneran. Tanya apa di ini, digoreng-goreng, tolong ambilin, udah nggak bisa. Apalagi Sampai saya. apalagi saya bangun. Apalagi saya gula. Ya kan? Nah itu. Tapi dia sudah meletakkan ini yang benar. Oke. Ketika negara ini bukan dikuasai, dalam keadaan damai tidak dikuasai oleh tentara misalnya. Iya. Tapi tentara harus diperkuat. Iya, betul. Tapi harus digilir. Betul. Ketika Gus Dur kan mulai digilir. Panglimanya bukan angkatan darat. Dan Ketika di situ Soeharto merasa perlu untuk hegemoni kekuasaannya, harus angkatanku yang jaga aku. Polisi dimandulkan saat itu. Padahal ketika negara damai, polisi harus berperang. Tapi akhirnya menjadi tidak. Bahkan sampai sekarang mohon maaf, ini mereka kerja keras untuk bisa mengembalikan citra nama baik polisi ya? Dari zaman dulu. Iya, Ya kan? betul. Nah itu. Dan kemudian Jokowi menurut saya eranya sudah era modern. Cara berpikir dia modern. Betul. Terbukti infrastruktur dia pentingkan. Iya, Itu cara berpikir ekonomis banget kalau menurut saya. Benar. Bagaimana dia
berpikir sebuah produk, Iya, bagaimana ada produk yang bagus betul. tanpa ada infrastruktur dan komponen produksi yang lain yang Betul, baik, betul. kayak gitu. Sebetulnya gampang banget Itu kok. emang Iya. sesuai Jokowi dengan kebutuhan sekarang ya heeh. berarti. Terus kemudian semuanya dikembalikan seperti On track. apa pikirannya Gus Dur, polisi. Oke lu polisi sekarang gua ini. Karena itu waktu ribut sama sama KPK. KPK apa segala macam dia nggak mau. Iya betul. Nggak mau dia nggak mau ini Intervensi. langsung kayak gitu karena dia akan salah langkah nanti kalau dia akan membela salah satu. Pinter banget kalau menurut saya. Iya. Ketika dia membuka semua penyelewengan tanpa omongan dia penyelewengan semua terbuka dengan sendirinya gitu. Betul, Itu betul. menurut saya cara berpikir yang bagus banget. Benar, Artinya apa? Dia bergerak di semua lini benar. tanpa harus tahu bahwa gua ada di situ. Kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya seorang pemimpin. Saya selalu dibilang dari mulai dulu saya pramuka, saya jadi kepala barung itu kepala regu. Nah, saya selalu bilang bapak saya, kamu pokoknya kalau jadi pemimpin, kalau ada berhasil sesuatu itu pasti karena grupmu. Oh, bukan karena perorangan. Bukan karena pimpinannya. Iya, kuat dan Tapi hebat karena tim. Tapi ketika gagal, ketika salah, Karena perorangan. karena kamu. Oh. Karena kamu tidak bisa membawa. Tadi saya pernah cerita mengenai seorang suami, Iya. tanggung jawabnya. Iya. Nah, seperti itu kira-kira. Iya. Ketika ada kegagalan, pemimpinnya yang salah. Oke. Nah, itu atas dasar itu saya melihat seorang Jokowi seperti itu, Iya. bahwa dia mempertanggungjawabkan semuanya, Iya. dan bahwa ketika ada sebuah keberhasilan, dia akan mengakui itu keberhasilan bersama-sama dan keberhasilan anak buah dia. Betul. Bukan dia. Bukan karena Menteri mungkin selalu disebut ini loh menteri ini memang begitu misalnya. Benar. Bukan dia. Betul. Padahal sebetulnya dia itu yang harusnya ada keberhasilan bagaimana dia mengarahkan anak buahnya. Betul. Nah, ini bicaranya dari hati nih, saya bisa. Dari hati. Bicaranya dari hati. Saya sampai terkesima. luar biasa gitu kita ini. Nah, kan seniman itu selalu bicara dari hati. Iya. Dan seniman itu selalu jujur. Pernah dengar seniman itu adalah orang yang paling jujur. Iya. Kenapa sih Pak Ade? Ya, gini. Ketika kita menghargai sebuah kesenian yang namanya lukis. Iya. Saya nggak ngerti lukis, nggak bakal saya sok-sokan mau Sosok ngerti. Karena jadi jelek jadi lukisannya ya. Penikmatnya juga gitu. Iya. Nggak, ini lukisan apa? Abstrak mau. ya. Tapi ketika yang suka, dahsyat. Di semua tempat pada kesenian itu selalu ada kejujuran. Ada kejujuran. Iya. Semua sempat yang ada kalau seninya original gitu, ya, malah lebih original sih ya. enggak misalnya. Iya. Jangan berani-berani punya istri banyak kalau nggak bisa adil. Padahal dia punya istri berapa Iya. dan tidak adil pula gitu kan. Kayak gitu. Itu banyak. Iya. Ini warung kopi banget berasa di warung kopinya berasa di Om Indro. Benar. Aduh. Jadi Pak Ego ini mau punya istri banyak. Enggak berani saya kalau saudara sama Om Indro ada ininya. Nanti dimarahin sama ini. Enggak. Kalau itu kan urusan sesama laki. Nah, ini kan tadi pembangunan di setiap era, kemudian tadi yang berbagai macam dengan visionernya masing-masing pemimpin kita ya. Nah, tapi kan di setiap era ini pasti ada yang cepat, ada yang lambat pembangunannya. Kira-kira tuh kalau Pak De boleh sebagai kita nih sebagai rakyat biasa, apa sih yang menyebabkan menjadi kendala lambatnya ini? Kenapa sih Pak De pembangunan infrastruktur kita itu? Mudah-mudahan saya benar ya. Iya. Mudah-mudahan saya benar, bisa juga saya salah. Vested interest. Kenapa? Ada kepentingan lain. Kepentingan lain, ada hidden agenda nih. Iya, kira-kira gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Gitu ya. Karena sekarang ya buktinya mereka merencanakan kok. Berarti kan sudah ada gambaran itu kan. Artinya jalan berpikirnya udah benar gitu kan. Kenapa nggak bisa dieksekusi gitu? Dan menurut saya bangsa ini selalu gitu. Mohon maaf. Katakanlah undang-undang apa yang tidak ada di sini? Aplikasinya benarkah? Oke, betul. KPK betapa kita harapkan ya sekarang. Tapi sampai sekarang belum juga kan? Kalau kita bilang kayak mungkin kurang inovasi atau itu boleh? Enggak juga ya Pak De? Punya. Soalnya tadi makanya saya bilang, ketika kita berpikir gini, kalau saya ngomongnya gini, ketika warkop, kita harus ngomong kami. Jangan kita, kita atau kami. Jangan saya. Nah, ketika dalam sebuah kumpulan ini, komunitas ini, kita sudah ngomong
Kalau menurut saya kan jadi pimpinan, saya waktu itu ambil kendali gitu. Udahlah. Udahlah. Ya, kami tidak kepentingan lebar, kepentingan luas, enggak. Pasti ada kepentingan lain di situ yang kemudian menjadi subjektif, tidak objektif. Saya yakin benar ketika semuanya menjadi objektif, ya udah jalan. Betul. Sekarang ini dengan clean and dibilang clear ya. PKI Betul. si Jokowi, dibilang PKI, dibilang tapi dia tetap jalan. Bodo amat. Maju terus, gua maju membangun. terus. Gua nggak ada kepentingan apa-apa kecuali gua mengabdikan diri gua untuk bangsa dan negara ini. Betul. Itu keren sih, itu keren sih. Itu loh. Karena beliau dari rakyat. Iya. Kalau enggak, ya nggak usah jadi. Contoh paling gampang deh. Saya bukannya mau ngajuin diri saya. Warkop itu dari dulu, dari mulai mau dibayar tinggi, Mbak, tahun 82 untuk kampanye sebulan kami mau dibayar 1M, 82. Rumah saya tuh 17 juta. Waduh. Wow. Bayangin, artinya 1 miliar untuk kami. Luar biasa. Bukan luar biasa lagi lah. Rumah di dulu Pondok Indah belum ada, dulu Permata Hijau. Itu rumah paling mahalnya 250 juta. Masih lebih duit saya. Waduh. Masih ada kembalian ya Pak? Iya. Kalau mau beli di sana gitu. Kami enggak. Kenapa? Kami lebih melihat itu tanggung jawab. Bagaimanapun sebagai seniman kami punya tanggung jawab untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat gitu. Tetapi kami enggak seperti apa ya? Kami enggak dibayar. Tapi kami tetap bisa menyuarakan itu. Nah, ketika kita dibayar oleh rakyat tapi tidak bisa berbuat sesuatu atau enggak bisa bersuara sedikit pun. Tercabik rasanya ya. Selesai. Kalau buat saya neraka tempatmu udah. Waduh. Gitu ya. Dan itu butuh, kalau saya bilang ya, itu butuh banyak orang yang idealismenya juga pure ya. Jadi benar-benar dia mau, ini kalau mau penting ya udah jalanin gitu kan. Iya, betul. Apapun yang harus dilakukan, lakukan gitu kan. Iya. Ya, penting nggak gitu kan. Persepsimu apa? Sampai di mana? Iya. Seperti itu kan. Iya. Kayak gitu. Nah, ke Pak Gozi nih kan, jadi kan tadi sebagaimana saya Pak baru mau ngomong, gue mulu nih. Bosnya belum, bos. Baru mau dikasih kesempatan. Saya juga ikut nimpalin nanya-nanya soal jadinya. Pak Gozi, nah kan tadi kan Pak De Indro udah cerita nih di beberapa era-era presiden yang sebelumnya, terus kemudian kebutuhan infrastruktur ini. Nah, kalau memang pembangunan infrastruktur sangat penting, itu manfaat apa Pak yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur? Ya. Kalau saya ngelihatnya gini ya, pertama mungkin kalau tadi ada beberapa poin Om Indro, nanti saya quote juga untuk makin kaya nih pemahaman saya ya. Iya. Tadinya saya cuma mikir adalah infrastruktur itu penting gitu kan. Oh ya, karena memang itu kewajiban untuk kita lakukan. Betul. Saya mikirnya tadinya simple. Indonesia itu kan punya 17.000 pulau gitu kan. Sedangkan di Pancasila sebagai dasar negara kita itu kan di sila kelima bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kan berarti akan tersebar di 17.000 pulau itu kan. Betul. Jadi simple pikiran saya itu adalah kalau misalnya infrastrukturnya itu tidak merata gitu ya di seluruh Indonesia ini yang notabene banyak kepulauan gitu ya. Gimana pemerataan keadilan itu bisa terjadi? Oke, gitu kan. rasa keadilan sebenarnya keadilan. ya Jadi Pak. saya itu satu poin yang mungkin alasan kenapa saya juga dulu pindah kan saya kerja di perusahaan multinasional ke sini tuh merah putihnya tuh enak banget gitu. Itu hatinya berasa berisi. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, tadi yang saya mau pick up dari Om Indro adalah Om Indro kan tadi bilang bahwa saya kuliah di ekonomi gitu ya. Ekonomi itu justru orang ekonomi paling tahu bahwa kalau misalnya mau ngerjain ekonomi, syarat awalnya harus ada infrastruktur yang memadai gitu kan. Nah tadi jadi kebuka tuh pikiran saya karena saya tadinya mikir cuman infrastruktur aja gitu kan. Betul. Dan tadi dia nanya tentang manfaat gitu kan, misalnya manfaat. Jadi mungkin kalau saya lihat adalah infrastruktur itu mungkin sesuatu yang memang harus dibentuk. Kalau misalnya tanya, kalau disuruh pilih cepat atau lambat, mungkin Om Indro menurut itu kan kita pasti lebih pilih lebih cepat lebih bagus gitu kan, karena itu yang paling minimum harus ada. Tapi setelah itu harusnya dilanjutin dengan ekonomi yang berkembang. Ekonomi yang berkembang ini kalau misal nanti suatu itu berkembang gitu ya, kalau saya pikirnya mungkin ekonomi pada saat dibangun infrastruktur udah ada manfaat ekonominya nggak? Mungkin ada. Dari mana? Dari yang dapat kontraktor gitu kan, yang dibeli lahannya itu yang immediate ya, yang immediate, pada saat gitu kan? itu langsung yang terasa. kerja di situ gitu kan,
atau yang misalnya apa ada gitu kan. Betul. Itu udah ada tuh dampak-dampak minimum. Tapi Betul. sebenarnya yang harus ditindaklanjuti, yang ini juga nanti jadi kepikiran yang statementnya dari Om Indro tadi adalah harusnya kalau udah ada itu masyarakat kita mau ngapain nih? Oke, dengan Kan udah ada nih fasilitasnya nih kan. infrastrukturnya. Nah, harusnya berlomba-lomba lah berpikir. Oke. Pemerintah jadi lebih berpikir penuh di daerah-daerah, saya udah ada jalan, saya udah ini, udah itu. Saya mau buat apa nih yang menghasilkan ekonomi tadi kan? Oke. Misalnya kalau pemerintah mungkin saya pikir, oh ya udah deh, sekarang saya bisa buat pasar gitu Iya. kan. Saya bisa buat rumah sakit. Setelah dia buat pasar rumah sakit, orang-orang kerja di pasar jualan dapat untung. Betul. Pemerintahnya juga dapat Betul. untung dari retribusi misalnya kan. Rumah sakit dapat gitu kan. Tapi saya pikir orang-orang itu masyarakat juga harus pikir nih, mau diapain gitu kan sampai ekonominya makin lama makin apa? Bergerak. Oke, Bergerak gitu kan. Dan saya juga makin menjiwai bahwa kalau misalnya kan sekarang itu kabinet sekarang kan Indonesia Maju ya. Betul. Saya juga mikir jadi bagaimana Indonesia Maju itu apa sih definisinya kan? Pasti secara ekonomi harus kuat. Harus kuat. Kalau misalnya ekonomi harus kuat, saya jadi lebih memahami nih. Jadi buat saya pribadi ya, jadi lebih memahami bahwa bener ya saya kerja di perusahaan yang di infrastruktur itu jadi meaningful ya. Oke. Saya jadi tambah semangat tuh Om Indro jadinya ya. Karena memang kalau nggak ada infrastruktur Indonesia Maju ya itu jadi lebih susah lah. Fungsinya jadi berasa banget. Berasa. Nah, banget. itu jadi saya jadi makin berisi tuh Oke. makin semangat Makin saya jadi. nasionalis ya. Makin Pak nasionalis rasanya ya. Oke. Jadi kalau saya pribadi mungkin take-nya dari hal itu tuh. Oke, Dan bagaimana tadi kalau misalnya dari pengalaman dari Om Indro tadi bilang ada yang zaman yang mungkin cepat, ada yang mungkin lebih lambat dengan segala macam kendalanya ya. Betul. Mungkin itu bagaimana untuk kita cari solusi supaya lebih cepat gitu kan. Oke. Ya itulah Itu Dinamikanya dinamikanya dinamisasi begitu yang ya. harus kita alami. Betul, gitu ya. betul. Kayak gitu. Betul. Dan kalau dari SME spesifik, salah satu kendala mungkin yang kita rasa mungkin adalah kebutuhan dana. Kalau saya ya ngeliatnya ya. Iya. Justru itu karena proyek Ya. infrastruktur itu kan nggak murah ya pasti ya. Betul. Kalau saya mungkin mikirnya itu. Nah, berarti kan tadi kalau boleh kita simpulkan bahwa dengan adanya infrastruktur ini sebenarnya rasa keadilan sosial ini tadi yang ingin diciptakan. Ini kan kelihatannya memang lebih politis. Iya. Gitu ya. Jadi dia lebih bisa ngomong kayak gitu ya. Iya. Saya juga tadi mikir, kok gua nggak ngomong gitu ya. Padahal maksudnya itu gitu. Iya. Padahal saya ngomong tuh gara-gara Om Indro. Gara-gara Om Indro. Gitu. Iya. Orang rendah hati tuh Oh, gitu. begitu. Rendah hati. Ya, merendah dulu untuk Iya. meningkatkan mutu. Begitu, Bang. Aduh.